Oke, nah ini kita spek tutup filter kayunya ini pakai ulin bakar, kayu yang tua, dan handle-nya ini kita bikin yang kalau nggak dipakai dia nggak terlalu membahayakan untuk kita kesandung atau apa ya, simple seperti ini. Kita mau once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, kita taruh sini dulu. Awas, permisi. Ya, ini. Nah, jadi supaya ibaratnya itu kalau filternya nggak kita pakai, dia itu bisa, ibaratnya bisa nggak mengganggu pemandangannya. Oke. Oke, ya kamu awas ya sambil jagain ini ya. Nah, oke, kita bahas ya. Nah ini Norma bisa lihat kita juga peletakan chamber ini kita buat yang dengan spek double wall. Dalam artian double wall itu kalau Norma shoot chambernya ini itu kita nggak pakai model pipa atau gulu banyak yang itu sebetulnya rawan sekali untuk terjadi kemampetan atau kebumpetan untuk jangka panjang. Nah kalau double wall ini jaraknya dari dinding ke dinding ini sekitar kurang lebih 8 cm. Jadi itu ibaratnya sangat mengurangin atau kecil sekali kemungkinan untuk bisa tersumbat, baik itu lumut ataupun makanan atau apapun gitu, seperti itu. Kalau terbuat gampang lah. Gampang, tinggal di otak-atik sedikit pasti udah langsung flow lagi gitu. Nah kita bahas dulu yuk flow dari kolam tadi. Dari kolam ini. Ya, ada 2 bottom drain plus ada 1 skimmer ini. Nih, skimmernya ini airnya agak kurang nih, makanya skimmernya kurang kenceng. Nanti kita isi air lagi biar lebih bagus, nanti kita shoot ulang. Nah, lari pertama ke chamber 1. Seperti biasa sikat brush kita rapetin. Nah, kita gantung seperti ini supaya nanti kalau pas suatu saat memerlukan untuk dibersihkan ini, bersihkannya mudah, gampang. Bahkan beberapa customer saya itu pun setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun waktunya membersihkan, buang aja sikat brushnya, ganti baru, selesai. Oh ini bisa sampai bisa dong. 2 tahun? Wah lebih. Lebih, ya. Intinya sih kita ya sesuai masing-masing lah seperti itu. Nah setelah dari sini melalui flow double wall ini air naik, turun, keluar lagi di chamber kedua ini. Ya chamber kedua ini seperti biasa jet mat. Ini bentar ya. Saya isi sekalian ya, ini biar ngisi. Nah, jet mat ini perlu aerasi oksigen, tapi sebetulnya nggak perlu sekenceng ini. Coba kita kecilin ya, cukup segini. Jadi nggak usah terlalu kenceng, karena sebetulnya jet mat ini pada prinsipnya hanya sebagai ibaratnya mechanical dan hanya sebagian kecil bakteri positif yang tumbuh di sana. Oke, nah sekarang yang terakhir nih, yang saya selalu bilang bahwa dapurnya atau kuncinya di sini, itu namanya BioCube. Kita matiin dulu ya biar teman-teman lihat. Nah, nih udah mati dulu kan. Nah, ini supaya teman-teman lihat BioCube ini sebetulnya penataannya mau dibuat ibaratnya berdiri seperti itu, atau mau dikantongin, dikarungin, dijadiin satu, atau ibaratnya mau dimiringin, bebas sih. Yang penting sih intinya semakin padat semakin bagus. Nah, ini yang menjadi rumah bakteri utama untuk sistem kolam atau chamber di kolam ini. Nah ini juga perlu aerasi, tapi sebetulnya nggak perlu terlalu kencang juga, segini nih kira-kira nih. Apakah terlalu kencang itu bikin pusing? Enggak, jadi nanti apa namanya, gelombangnya sama ibaratnya kopioan airnya terlalu kencang, bakterinya malah nggak mapan-mapan. Nah, kira-kira segini nih cukup nih. Nah, udah cukup banget segini nih. Nggak harus yang kencang ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu.
Jadi itu fungsinya untuk ibaratnya supaya kolam kita itu ada rumah bakteri yang utama, biogap itu bisa membuat amonia, kotoran ikan dan segala macam yang negatif itu bisa terurai. Ingat, prinsip yang paling benar itu mengurai, bukan mengikat ya teman-teman ya. Banyak media-media biologis ataupun mekanikal yang lain yang sifatnya itu mengikat sementara. Nah, akibatnya kalau mengikat sementara dan kita telat bersihin atau telat menghandle, kalau memang udah waktunya dibersihin, biasanya satu kolam ciri-cirinya langsung sakit massal. Biasanya satu kolam langsung ada masalah seperti itu. Nah, ini terakhir air bersih, chamber keempat. Air bersih ini kita kasih lampu UV. Nah, karena ini odornya nggak terlalu banyak banget mataharinya, UV-nya kita pakai 45 watt atau 50 watt nih, saya lupa. Sangat-sangat cukup sekali, sangat-sangat cukup sekali. Nah, terakhir chamber kelima seperti biasa, ini adalah backwash nih. Buat ngontrol. Nah, nanti yang kita cabut untuk maintenance harian hanya satu pipa ini, yang isinya brush. Nah, karena ini letak kolamnya ini adalah lebih dalam dari selokan, makanya kalau kita buang kita perlu pompa otomatis. Nanti biasanya waktu kita backwash, pompanya tinggal dinyalain, dia langsung kebuang ke selokan keluar. Nah, itu sudah kita pikirin semua, aerator kita letakin di sini seperti itu. Nah, mau tanya, kalau lampu UV itu berpengaruh buat bunuh bakteri nggak sih? Enggak, betul agak aja. Tapi memang sebaiknya tetap dipisah dengan letak di bakteri atau media yang biologis, tetap dipisah. Jangan dijadiin satu di chamber atau di media biologis ataupun media-media yang lain. Ya, sampai sini udah cukup jelas ya. Saya rasa ini juga simple sekali sih. Cuman flow-nya cuman begini, tapi memang pemilihan untuk pemipaan, pemilihan untuk pompa, pemilihan untuk isi media, pemilihan flow dari chamber ke chamber, itu yang ibaratnya kita harus hitung benar-benar supaya tepat dan pas pada porsinya. Intinya begini loh teman-teman, segala sesuatu yang berlebihan atau yang terlalu itu juga nggak pas. Misalkan kita pompanya terlalu gedein juga yang di sini, kemudian chambernya kita besarin juga nggak efektif juga gitu loh. Jadi yang penting itu semuanya tepat atau pas pada proporsionalnya. Tuh airnya lihat tuh. Ingat ya, ini baru 4 hari atau 5 hari nih runningnya. Yuk kita tutup dulu, nanti kita lanjut ngobrol lagi bahas yang masalah ikan dan estetika finishingnya. Nah, oke. Nah, tadi udah mengenai proses masukin ikannya, nyetak bilinya. Kemudian kita bahas sedikit spek kolamnya, kita bahas sedikit juga mengenai isi atau spek di media filter atau chambernya gitu. Nah, terakhir nanti kita akan bahas mengenai estetika finishing atau estetika dari desain kolam ini gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, dari mulai proses ikan datang, stabilin, masukin ke kolam, kemudian rilis ke kolam, kemudian kita bongkar sistem chamber dan medianya, kita edukasi mengenai step-step dan fungsi-fungsi mekanikal maupun biologisnya, pengaturan flow-nya, waterfall-nya, kemudian skimmer dan lain-lain segala macam kita udah bahas lah ya, intinya kan sudah. Nah, satu yang terakhir teman-teman, yang buat saya ya, pesan saya untuk para koi lover ini sangat penting sekali, karena terkadang hal satu ini disepelekan, dilupakan, yaitu apa? Backup emergency saat PLN mati. Itu harus dipikirin dong. Iya. Itu nggak bisa lama-lama kalau mati. Nggak bisa, betul. Nah, makanya seringkali kalau orang sudah kejadian baru nyalain PLN, baru ngomel-ngomel, ikan saya mati massal, PLN bukan bikin saya rugi besar, PLN ini itu. Nah, kenapa nggak kita persiapkan sebelum itu kejadian gitu. Nah, tuh kalau di kita kan kita pakai genset semua sama aerator AC/DC. Nah, kalau di sini kita pakai UPS nih. UPS itu menggunakan aki seperti ini, teman-teman. Nah, ini aki gede sekali, aki untuk truk kita settingnya. Dan ini alatnya nanti kita install, bisa untuk otomatis. Jadi kalau PLN mati, dia otomatis nyala. Nah, PLN-nya hidup lagi, dia mati, ngecas. Nah, itu nanti ada sistemnya. Dan memang itu sebetulnya sekali lagi saya nggak jualan ya. Tapi memang kalau buat teman-teman atau terutama yang kolamnya kita bangunin, baru kita bisa buatin. Jangan pesen sama saya setelah ini, Pak, saya mau pesen UPS-nya, saya nggak jualan. Karena terus terang kita mesti fokus dengan apa yang kita kerjakan. Tapi teman-teman, saya yakin UPS ini pasti di kota-kota lain atau di daerah teman-teman pasti banyak lah. Intinya adalah otomatis backup saat emergency PLN mati. Itu kuat berapa jam? Ini ketahanan 10 jam.
Ya, tapi aerator aja ya, pompanya mati ya, UV mati semua, cuman aerator aja. Ya, karena kalau pompa nyala, wah ini ya paling 2 jaman habis. Tapi bisa disetting hanya aerator? Oh bisa, kita kan nanti settingnya kan panel-panelnya apa lagi dibuat nih, lagi disiapin tuh panel kelistrikannya. Nih, ini adaptornya, apa sih, seperti powernya untuk, kita lagi setting semua. Nanti juga kita, ya nanti kapan-kapan kita buatin vlog khusus lah yang membahas pembikinan UPS, bener-bener ini seperti apa fungsinya, peletakannya gimana, kalau mati dia gimana. Chef Juna kan juga pakai ini. Oh iya. Ya, yang lesan Puro juga pakai ini. Banyak sih rata-rata customer saya setelah kolam jadi saya kasih pengertian, backupnya listrik mati udah punya belum. Nah, supaya mungkin kalau omongan saya nggak didengar, kita nanti mau mendengarkan pesan dari Kang Mas Sahrul kan. Wah, gimana? Kayak apa pesannya? Nah, setelah ini dengerin ya, jangan dengerin saya deh, dengerin Kang Mas Sahrul kan ya. Kau habiskan ratusan juta untuk kolammu. Coba kita cek. Ikan SQ, filter canggih, bahkan mahal. Tapi tak mampu beli genset. Nah, itu tadi teman-teman ya, yang bilang bukan cuma saya loh ya. Kang Mas Sahrukan juga bilang, jadi kalau udah sayang koi bikin kolam mahal-mahal, ikannya mahal-mahal, ya jangan pelit untuk backup emergency-nya, mau pakai aerator AC/DC, mau pakai UPS, mau pakai genset, terserah. Tapi yang pasti harus ada backup. Jangan cuman mengandalkan PLN ya, itu sangat berbahaya sekali. Nah, kita juga sebentar lagi mesti balik ke Semarang. Kita minggu ini cukup padat, besok saya harus terbang dengan tim kolam dan Mas Dimas dan sipil saya Pak Dar, kita mau ke Palembang. Ya puji Tuhan, kolam yang 1.300 ton kita udah deal, RAP juga udah kita selesaiin, tinggal saya final untuk survei finalnya. Nah, kamu juga nanti kayaknya bulan-bulan depan bakal ikut saya terbang ke Palembang nanti, ngeliput, ya kan? Kita makan pempek. Gitu, dan puji Tuhan teman-teman, terima kasih. Saya yakin juga ini mungkin berkat dari Tuhan dan berkat dukungan, kemudian dukungan dari semua Bless People maupun semua customer Bless Koi pada umumnya. Ini adalah sepanjang 10 tahun Bless Koi berdiri, garapan kolam terbesar dan termegah. Termegah ya, ingat ya, terbesar, termegah. Ya, 1.300 ton. Nah, nanti seperti apa detailnya, semoga kemungkinan 1-2 minggu ke depan kita udah mulai pekerjaan persiapan, galian dan lain-lain. Mungkin nanti kalau udah mulai pemipaan baru kita ke sana. Ya, asik lah. Pasti kamu pun akan dapat pengalaman baru, Norma. Biasanya kan ngevlog kolam kecil-kecil 10 ton kayak ini, 15 ton. Mungkin paling gede baru 50 tonan kan, seperti itu. Ini 1.300 ya. Berapa kali lipat dari ini? Kamu tahu kolam kita yang gede, paling gede di Semarang 35 ton, yang kolam jumbo. Itu berarti kurang lebih hampir 400 kali lebih. 400 kali lebih kolam 35 ton yang di Blok L yang plus kolam koi. Tapi memang saya lihat visi ownernya atau visi beliau ini sangat bagus sekali. Bahkan nanti ada tengah pulaunya itu bisa untuk quality time keluarga, untuk barbekyuan, untuk nyantai. Konsep pulaunya juga nanti kita minta disuruh setting tamannya itu Japanese Garden. Nah, ini nanti dengan Mas Dimas nih, saya berangkat di belakangmu tuh. Itu yang kebanyakan, ini salah satu tim senior di tim Bless yang saya bilang memang karya-karya kolam dia itu sudah sangat-sangat apa ya, sangat saya apresiasi ya secara pribadi. Saya kerjasama dengan beliau udah berapa ya Mas? Berapa tahun? 7 tahun ada ya? 7 tahun ya, termasuk yang paling lama ikut kita ya. Nah, nanti kita Palembang, makanya saya percayakan ke beliau. Tapi yang pasti seru, tunggu terus seperti apa. Saya yakin teman-teman nanti bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, dan bisa menjadi hiburan buat yang nonton channel-channel kita selama ini juga ya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.